menurut Imam Tahzib At-Tahdzib karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kemudian setelah masa Khulafaur Rasyidin habis, beralih terus. Apakah ada pergeseran tarawih atau perubahan format di masa setelahnya, di masa dinasti Umayyah atau Abbasiyah? Oh, ternyata tidak banyak berubah. Hanya mungkin rokaatnya aja. Sekali lagi karena apa? Karena mengikuti kondisi masyarakat pada saat itu. Dan juga ternyata ada sebab lainnya. Sebelum itu, sebelum kita mengetahui sebabnya kenapa, ada mungkin kita perlu ketahui. Jadi eh, pada masa dinasti Umayyah ini terjadi perubahan rokaat ya. Terjadi perubahan rokaat yang tadinya 20 menjadi 36, 39 plus berarti 39 itu ditambah dengan witir ya. Kenapa dengan demikian? Nanti ada sebabnya yang masyhur sebabnya ya. Jadi ada pendapat juga yang mengatakan bahwasanya ini bukan pertama kali ditemukan oleh atau pertama kali dilaksanakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tapi memang perubahan 36 rakaat ini sudah terjadi zaman Muawiyah. Ada yang mengatakan seperti itu dalam riwayat. Nah, lalu bagaimana? Berarti diragukan dong ini riwayat yang disampaikan oleh Daud An-Qais. Adraktun nas bil Madinah fi zaman yang Umar bin Abdul Aziz wa Aban bin Utsman wa Aban bin Utsman yusalluna sittan wa thalathina raq'atan wa yutiruna bi salas. Eh, jadi Daud bin Qais ini mengatakan aku melihat, aku mengetahui, mendapati bahwasanya masyarakat Madinah pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu mereka melakukannya 36 rakaat dan Imam Nafi juga meriwayatkan bahwasanya lam adrokin nas illa wahum yusalluna sitta dan aku tidak mendapati manusia atau umat muslim pada saat itu kecuali mengerjakannya pada 36 rakaat. Berarti ada ketidakpastian riwayat ini dong. Oh tidak, ternyata ketika kita lihat keabsahan ini, keabsahan riwayat ini, ternyata Daud bin Qais itu memang hidupnya pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya mungkin di masa renggang dari Muawiyah ke Abdul Aziz itu udah tidak ada yang meriwayatkan hal demikian. Makanya yang diriwayatkan oleh Ibnu Qais itu yang sesuai dengan apa yang ia lihat. Dan memang tidak diteruskan secara jelas ketika masa di transisi di situ ya. Hanya dikatakan bahwasanya ini terjadi di zaman Muawiyah, bukan di zaman Umar bin Abdul Aziz. Tapi memang yang paling kuat itu didapati. Karena didapati berarti melihat secara langsung dan diriwayatkan dengan riwayat yang kuat. Inilah yang didapati. Yang ada pada zaman Sayyidina Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu sebabnya, ya ini sebabnya menarik ya. Sebabnya karena mungkin ada kecemburuan atau iri dalam segi taat. Jadi karena saat itu pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz di Madinah, masyarakat Mekah itu melaksanakan sholat 20. Dan mereka di Madinah juga melaksanakan sholat 20. Tetapi ada pembedanya. Ada pembedanya itu ketika mereka setiap tarawih, setiap istirahat sejenak di 4 rakaat, mereka melaksanakan sholat sunnah tawaf dan tawaf 7 kali. Ini kan berarti hal plus yang tidak didapati oleh penduduk Madinah pada saat itu. Makanya eh, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau berijtihad bahwasanya kita nggak boleh kalah, kita nggak bisa nih kayak gini. Kalau begini pahala kita bakal kurang dong. Kita nggak bisa, kita harus berlomba-lomba ini nih. Mumpung lagi bulan yang suci, bulan dilipatkan gandanya, kenapa tidak kita melakukan ini? Ayo kita ini, kita apa namanya, kita tambah lagi rakaatnya, kurang lebih seperti itu. Dan yang tadinya sholatnya 20 rakaat menjadi 36 rakaat itu atas dasar berarti 16 rakaat ya, namanya 16 rakaat itu 4, berarti dibagi 4 dibagi 4. Umar Abdul Aziz mengibaratkan seperti ini. Ketika mereka sholat sunnah 2 rakaat berarti kehitung 2, dan ketika tawaf juga kehitung 2. Kenapa 16? Karena terjadi tarwih atau tarawihnya 4 kali. Rakaat keempat, rakaat ke-12, 4, 8, 12, sampai 16, 20 hingga kehitung. Makanya 4 kali 4, 16. Makanya ditambahkan 16 rakaat untuk mengimbangi setidaknya kita tidak mau kalah dalam kemuliaan. Seperti itulah pemikiran Umar bin Abdul Aziz ya, yang pada pada saat itu luar biasa. Ya, sebagai seorang khalifah juga tentunya harus mengeluarkan gagasan-gagasan yang penting ya. Habis. Kemudian lalu
Sekarang pukul 16.53. Oke, kemudian karena pada dinasti Umayyah, dinasti dilanjutkan dengan Abbasiyah, tidak ada pergerakan dan masih kokoh dengan rokaat yang 36 tadi. Tapi di sebagian Madinah, di sebagian maaf Mekah, di sebagian Mekah memang ada yang melaksanakan 20. Tapi juga ada ternyata merata ketika di zaman Abbasiyah meratakan dengan rokaatnya 36. Gitu. Terus berjalan selama berabad-abad, eh, rokaat ini atau tradisi baik ini tradisi yang diajarkan oleh Nabi yang diikuti oleh para sahabat sehingga terus berjalan dan masih dijaga. Pada saat itu mungkin pada Perang Dunia ya baru berubah lagi di Mekah setelah Perang Dunia Kedua, kalau tidak salah Saudi itu mereka berkoalisi ya, mereka ada hubungan dengan Inggris pada saat itu, dan mereka ya berkoalisi, kalau tidak salah berkoalisi dengan Inggris ya, sampai ke Perang Dunia Kedua itu Ottoman runtuh ya. Dinasti Ottoman runtuh berarti pada saat itu juga habisnya atau selesainya daripada kekhalifahan Muslim, kekhalifahan Islam ya, Daulah Islamiyah. Maka ketika itu saat Ottoman runtuh di tahun 19 awal ya, kalau tidak salah di ya 19 awalan, maka King Abdul Aziz pada saat itu yang menjabat ya, karena lu- cangkupan luas wilayahnya itu sampai ke Najd dan juga Hijaz ya, sampai ke Irak dan Iran itu membentang kekuasaan dia, dan dia menerapkan sholatnya itu dengan 20 rakaat. Mungkin dari masa itulah di Madinah hingga sampai saat ini di Madinah dan Mekah menggunakan 20 rakaat. Kalau yang tadi 36 dari zaman Muawiyah, dari zaman dinasti Muawiyah Abbasiyah sampai ke awal Perang Dunia Kedua yang dinasti Ottoman masih dilakukan. Tapi mulai berubah lagi di masa Madinah, di Madinah dan juga di Mekah pada saat selesainya dinasti Ottoman atau Utsmaniyah. Seperti itu. Dan tadi 36 rakaat juga ada yang meriwayatkan bahwasanya dilakukan 36 rakaat setelah sholat Isya dan dilanjutkan di sepertiga malamnya atau di seperempat malam keduanya dilakukan 16 rakaat sisanya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya pada zaman itu melakukan 36 sekaligus dengan istirahat yang tertentu. Lalu mungkin satu hal yang perlu kita ketahui ya, satu hal yang jadi eh, penting bagi kita dan kita harus mengingatnya bahwasanya tradisi ini atau tarawih ya, sholat tarawih ini bukan sekedar sunnah, bukan sekedar syariat yang biasa. Ya, ketika kita melihat bagaimana perjalanan sejarahnya yang berubah-ubah, yang banyak terjadinya ijma dan juga pendapat ulama-ulama tersebut, ulama-ulama dan juga khalifah di masa itu. Jadi bukan sekedar syariah, bukan sekedar hanya syariat semata yang disunahkan oleh Nabi, tapi juga terdapat eh, mungkin kita bisa katakan terdapat unsur kulturisasi ya yang dikembangkan oleh opini khalifah pada saat itu. Karena ketika opininya Umar beranggapan bahwasanya ini kurang baik karena berpencar, maka ditetapkanlah dengan sesuatu yang lebih baik untuk menyatukan umat. Ternyata di celah ini Sayyidina Umar melihat bahwasanya umat Islam bisa bersatu bukan hanya pada saat sholat jamaah biasa atau pada saat musyawarah atau pada saat Jumat. Ternyata pada bulan Ramadan kita juga bisa mempersatukan umat. Berarti ada nilai kulturisasi yang dikembangkan oleh khalifah tersebut, oleh opini yang dibangun oleh khalifah tersebut. Sehingga eh, ketetapan atau ketetapan sunnah ini, ya sunnah yang ditetapkan ini, yang diijmakan juga, ya mengedepankan asas kenyamanan umat. Gak mungkin kalau dari yang kita bahas tadi, bukan atas dasar yang lain, tidak lain, yaitu atas dasar kenyamanan umat untuk melakukannya. Yang tadi sangat berat, diringankan. Yang tadi sangat panjang, dipendekkan. Yang tadi sangat banyak, diperkecil lagi. Seperti itu. Jadi ada unsur kulturisasi yang dikembangkan, dan juga adanya atas dasar kenyamanan umat pada saat itu. Selain itu juga mungkin tarawih juga eh, adalah sebuah bentuk ekspresi kebahagiaan umat ya. Bagaimana tidak kita lihat di kondisi masyarakat kita di Indonesia khususnya, ketika mereka menyambut bulan Ramadan, mereka sangat berbahagia. Mereka sangat giro.
dengan rasa ingin menyambut yang sangat tinggi. Selain itu, apa yang kita dapati di masjid juga ketika malam pertama tarawih luar biasa sampai keluar sampai ke belakang. Berarti apa tandanya? Berarti ada indikasi bahwa tarawih juga itu bentuk ungkapan ekspresi kebahagiaan. Karena saking bahagianya menyambut Ramadan, oh mereka di awal juga sampai memenuhi masjid. Begitu juga ketika di Arab, di Lebanon, mereka antusiasnya luar biasa. Ketika Ramadan itu mungkin Ramadan bulan yang sangat kami cintai ya, bulan yang sangat kita cintai karena mereka sangat ahlan kepada kita, pada mahasiswa pada saat itu. Terus juga mereka sangat mengagungkan Ramadan di masjidnya banyak kegiatan Quran, kegiatan tahfiz dan lain-lainnya, kegiatan eh muhadharah seperti ini atau kuliah Ramadan itu luar biasa di sana. Eh, Mereka melaksanakan atau menyambut kegembiraan. Maka inilah hal penting bukan sekedar saya semata, tapi ada pun unsur kulturisasi budaya yang dikembangkan oleh khalifah dan juga ini adalah bentuk ekspresi sebuah kebahagiaan umat terhadap bulan suci Ramadan. Mungkin itulah perkembangannya sampai saat ini yang saya rangkum. Terus bagaimana ke Indonesia ya? Tentunya atas jalur ulama-ulama kita ya. Jalur perdagangan yang mana mendatangkan ulama pada zaman-zaman dulu sehingga nyampe lah istilah-istilah ini ke kita. Nyampe lah istilah tarawih, qiyam Ramadan, budaya-budaya ini dan pastinya ulama-ulama kita juga menyesuaikan dengan kondisi atau kultur budaya kita seperti takjil. Di sana nggak ada takjil, ya, nggak ada kita apa namanya JJS jalan-jalan sore mencari takjil. Nggak di sana mungkin mereka meramaikan sorenya dengan kegiatan seperti ini. Kegiatan mereka ada muhadharah Qur'aniyah ataupun dengan tadarus jamaiyah dan lain-lainnya. Mengisi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang bernuansa Islami dan Qur'ani seperti itu. Dan makannya juga apa namanya berbukanya dengan seadanya baru ketika habis menyantap korma air, sholat maghrib baru dihidangkan dengan makanan yang luar biasa.